Dari Otong. Aduh. Siapa Otong Lenong? Ketahuan deh baru dapat bunga. Wah, dari Otong. Ini budget kayak gini berapa duit? Ini aku spill aja ya. Ini maksud gini. Oke. Untuk seluruh ruang di lantai ini nih, kira-kira interior. Gimana badan gua? Biasa aja kan? Gua akhir-akhir ini sering olahraga nih guys nih, udah ikut padel, golf, gym. Jadi badan gua seger banget sekarang nih. Kan kadang-kadang memang kita tuh sibuk syuting, kita perlu olahraga untuk menyeimbangkan kesehatan kita. Tapi bener loh, abis olahraga tuh badan seger, tidurnya nyaman, enak, pikiran juga plong gitu. Hari ini seperti biasa gua mau sidak rumahnya sahabat-sahabat saya, dan sahabat-sahabat kita semua. Gua mau ke rumahnya Agni. Itu pemain film yang bisa fighting. Dulu gue pernah ditendang sama dia tuh, ditendang beneran. Maksudnya gimmick, tapi kenanya beneran. Sakit banget lagi. Nanti kita ke rumahnya ya. Astagfirullahaladzim. Ton! Woi! Waktunya kerja! Malah tidur lagi. Giliran orang tidur lu kerja. Woi, bangun! Maaf Pak, saya ketiduran Pak. Beneran tidur nih kayaknya nih, merah begitu matanya. Iya Pak. Mata merah, gigi kuning, mabok loh. Pak, hari ini badannya agak lemes gini Pak saya Pak. Tumben-tumbenan biasanya lo orangnya paling segar begitu. Kenapa lo? Wah, ini kayaknya ada sesuatu nih. Iya Pak, nih cuacanya juga nggak mendukung nih Pak. Saya kurang olahraga lagi. Nah, lihat gue dong nih lo, tuh. Gue habis bolak-balik olahraga, padel, golf, manggung. Makanya jadi badannya mantep, sehat gitu loh. Oh, Bapak. Temennya si Temon. Kok gitu? Padel? Itu Abdel. Kamu lucu deh. Udah ikut lama, saya lama-lama lucu juga. Udah dapat endorsan dia nih guys. Dapat iklan, masya Allah, rezeki ya Ton ya. Iya, berkat Bapak. Berkat saya ya. Iya. Administrasi dong ke saya kalau begitu. Gak usah dong. Emang Ton, cuaca lagi kurang bersahabat ini, makanya gue bilang lu harus olahraga gitu supaya badan lu enak. Jangan nyalain cuaca. Lu harus olahraga yang rutin. Terus kayaknya lu juga kurang vitamin C nih. Iya kayaknya Pak. Iya kan? Iya. Nah makanya gue kasih tahu lo, vitamin C itu penting. Mana tas gue? Tersambil Pak. Ini batasnya Pak. Mau kemana? Mana kek? Mana kek? Tuh. Nih Ton, gue kasih tahu sama lo. Iya Pak. Nah nih Ton. Ini rahasia gue Ton. Sunkist Water Sea. Buat orang-orang yang aktivitasnya padat dan juga super sibuk kayak gue gini nih. Jadi wajib banget minum Sunkist setiap hari. Bisa membalikkan cairan tubuh dan memberi kesegaran instan. Nah ini ada 2 Ton. Ada Orange Water Sea, ada Lemon Water Sea. Lu yang lemon ya? Makasih Pak. Ini baru temennya Abdel. Oh Temon. Yuk minum, Ya, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ton? Wah mantep banget nih Pak. Saya langsung press gitu Pak. Iyalah, langsung fresh. Selain enak, Sunkist Water Sea ini juga mengandung vitamin C yang tinggi. Tapi tenang, kandungan vitamin C dan gulanya sudah sesuai anjuran BPOM. Keren. Berarti ini Sunkist minuman sehat ya Pak? Udah pasti Ton, Sunkist Water Sea ini udah rendah gula, tanpa pengawet, dan tanpa pemanis buatan. Nih bisa dilihat nih, udah ada centang hijaunya. Jadi aman untuk dikonsumsi setiap hari. Sunkist Water Sea, vitamin C setiap hari. Nanti jalan yuk. Ayo Pak. Kita udah sampai nih di rumahnya. Oh, ini kayak townhouse ya. Keren banget. Cuma ada beberapa rumah nih. Mana rumahnya ya? Sudah ada dia. Apa kabar? Hai. Aku kayaknya mesti jauh-jauh deh nih. Kenapa?
Aku takut ditendang lagi sama. Jeng, teringat. Maaf ya. Nggak Aku sampai apa-apa. sekarang nggak enaknya. Nggak apa-apa, tapi aku enak kok. Apa kabar? Ini kamu keren banget sih tinggalnya di sini. Thank you. Beruntung sih dapat lokasi. Kita udah di berapa sini. lama nggak ketemu? Panas yuk, dalam yuk. Panas yuk, masuk. Berapa lama kita udah nggak ketemu ya? Setahun lebih. Lebih. Lebih ya? Kamu lagi promo film apa waktu itu ya? Sama Chico Iya. Jericho kan? Enggak, habis itu ketemu lagi Mencuri Raden Saleh. Oh iya, Mencuri Raden Saleh kamu Lapor, main. Pak. Sama kamu. Oh iya, benar ya kamu datang juga waktu itu. Rame yang kamu merosot kan di kursi kan? Kok kamu inget sih? Kamu soalnya lucu kayak gitu-gitu aku ingat. Ini di mana? Di apa sih namanya ini townhouse? Iya, ini townhouse cuma ada 7 rumah. Kok bisa dapet sih daerah sini? Keren loh ini. Iya, kebetulan banget ada iklan di mana namanya? Ada iklan di Instagram, terus aku klik, aku cek lokasinya kayak oh cocok. Terus kebetulan pembeli pertamanya aku. Oh jadi sebelum rumah ini ada penghuninya kamu dulu awal-awal? Awal dulu Terus aku jadi rame? dulu. Terus jadi udah sold semua. Semua? Ada yang dijual lagi. Yang mana? Yang samping aku dijual. Ini jual? Samping aku dijual. Apa aku sama depan kanan itu disewain. Apa aku beli aja supaya kita bisa sebelah-sebelah? Oh iya dong, boleh. Ntar gue gangguin. Tapi pasti mahal ini. Ini kan tanahnya berapa nih ini? Luas tanahnya itu cuma 109, tapi luas bangunannya jadi 219. Karena tingkat ke atas ya? Karena tingkat ke atas. Berapa lantai? Ada 3 lantai. Sebenarnya rumah aslinya tuh mezanin gitu, ada 5 lantai. Cuman aku boleh semi custom sama developernya, tengga. Terus aku jadiin lah kayak rumah bujang aku gitu. Tapi ini Rumah yang keren. sesuai aku banget gitu. Ini sih kamu banget. Kan kamu juga masih single kan? Iya. Jadi masih istilahnya bisa explore macam-macam lah, enak lah. Sesuai karakter kamu. Explore macam-macam apa nih yang Explore baik-baik rumah. kan? Iya, explore rumahnya. Yoi. Explore rumahnya maksudnya. Tapi keren loh ini. Ini Iya. pas banget posisinya di pojok sebelah kanan. Jadi kalau ada tamu tuh nggak ganggu, enak. Kalau yang di depan tuh pasti kan dilewat-lewatin orang kan. Iya. Ini enak banget tuh. Beruntung banget sih nemu sini. Jadi kamu beli udah ada bangunannya? Belum, aku Oh, masih ngebangun. Jadi tanah aku bisa kosong? semi custom gitu. Oh jadi aku pikir ini semua bangunan ini didesain sama developer. Enggak. Tapi kamu nggak boleh desainnya nggak boleh terlalu jauh beda. Fasadnya nggak boleh berbeda, dalamnya boleh. Terus aku hire interior design lagi buat benerin interiorku. Jadi kamu udah berapa lama tinggal sini? Setahun. Setahun. Dan belum banyak yang jadi. nggak Ini kayaknya apa-apa. tanaman mati nih. Sedih banget aku. Aku kayak kena scam deh. Harus hijau ini ya. Iya. Rumput-rumput kan harusnya ini kan. Iya, itu mati, kena scam deh aku kayaknya. Baru seminggu, terus tiba-tiba udah rusak kayak gini. Udah dibenerin nggak bisa. Jadi emang kayaknya ada beberapa tanaman yang nggak bisa tumbuh di sini, harus dicari yang cocok lagi. Pusing ya punya rumah tapi pusing ya. Ya justru itu seninya. Menurut gua kalau memang repot bikin gini, lu pot-pot aja juga udah bagus. Iya sih. Ya nggak sih? Kalau nggak dibikin ada tuh tanaman yang bukan beneran. Oh, artificial gitu ya. Artificial juga nggak apa-apa. Ini kurang mantep Iya sih. artificial. Iya. Kamu suka juga yang penghijauan gitu? Iya, suka. Ini dinamakan rumahnya ini kecil-kecil cabai hijau nih. Bukan cabai rawit, karena kan kamu suka hijau-hijau kan? Iya, kok kamu tahu? Kan kamu ngomong tadi, kok panggil om sih? Jangan panggil om dong. Kan kamu, tadi aku panggil kamu. Oh kamu iya, kalau kamu jangan om dong. Kak ya kak. Ini bisa buat 2 mobil nih ya? 2 mobil, bener, Iya, 2 iya, mobil. Wah enak loh. Ada 3 tipe sih luas di sini. Oh maksud? Aku yang tengah-tengah, ada yang lebih besar lagi, terus ada yang lebih masuk 2 mobil tapi kayak paralel gitu. Kalau ini Yang mana yang gede? Di unit mana? yang gede di pojok. Oh yang pas masuk sebelah kiri tadi? Ke pojok kanan dan pojok kiri Yang yang pertama disewain kali itu ya? masuk. Ha. Oh itu lebih besar, kalau ke sini yang belakang-belakang agak kecil sedikit. Iya. Tapi kalau suruh pilih sih dari model desain lokasi di rumah kayak gini nih, emang paling bener kamu kayak gini. Thank you. Enak banget di ujung pojok tuh asik banget. Thank you loh udah mampir. Tolong dong tanya sebelah berapa sih kalau mau dijual. Nanti kalau misalnya itu sebetulnya kita bisa beli kan. Ini lokasinya strategis banget nih, enak ke daerah-daerah sentral tuh deket, ya kan? Udah gitu di sini juga apa namanya? Masuk tol langsung. Masuk tolnya deket, pinggir jalan loh ini kan? Lebih bagus pinggir jalan daripada pinggir koreng kan bahaya. Ada darahnya nanti. Hah? 20 miliar. DP-in 1 juta. Nih, Monggo masuk. yuk masuk yuk. Kita langsung ke lantai 2 aja boleh nggak? Kita langsung ke lantai 2 aja boleh nggak? Kenapa emang gue mau lihat itu tuh tanamannya keren kayaknya. Ini belum jadi tau. Ini lantai 1 ini isinya apa? Ada kamar apa? Tiba-tiba langsung kamar? Enggak, jadi sebenarnya lantai 1 tuh
tempat gym, cuman belum jadi. Oke, lo masak segala macam di mana? Di lantai 2. Dapur kotor sama dapur bersih aku gabungin, aku pisah. Jadi Konsepnya kayak rumah luar negeri ya, masuk tangga gitu. gitu ya. Ini memang dari dulu udah begini tempatnya? Iya. Maksud gua dari tanah kosong nggak? Dari tanah kosong. Terus kamu bangunnya gini? Iya, aku mintanya kayak gini, Mereka yang bangun. kayak gini, mereka yang bangun. Oh, mau lihat dong, boleh nggak? Yang ini punya Mbak. Oh, punya Mbak, oke. Aduh, yang ini disidak nih. Ya, yang ini belum jadi. Nah, nih kalau bawa tangga gini, itu kita bisa kita manfaatin jadi ruang, jadi space. Kamu bisa tutup. Iya, oke. Ya kan tutup. Jadi kayak sepatu-sepatu Iya. gini bisa taruh di dalam nanti. Belum Gitu. jadi. Ya nggak apa-apa gimana dong? pelan-pelan. Nah, ini buat ruang gym tadinya. Ya, ini akan buat ruang gym. Nih tapi kalau buat sendirian sih enak ini mah. Serius nggak sih? Ya kan kamu masih single. Kalau rumah kayak segini tuh enak banget buat sendirian. Kan nggak repot juga ngurusnya. Gitu. Ini enak loh belakangan Tuh, tuh. terus masih banyak yang mati tuh. Iya. Susah Kasihan. tau punya rumah. Susah. Tanamannya ini ya. Apa memang ininya? Apa namanya tanahnya di sini? Itu aku juga kurang tahu. Kayak aku harus panggil orang tanaman lagi sih. Keren tapi bagus deh. Tadi kita nyampe aja tuh manajer gua si Melvin langsung, "Mas, keren banget Mas tempatnya. Lokasinya juga enak katanya. Rumahnya lucu lagi." Thank you. Pengen dia kayaknya. Kita ke atas yuk, langsung. Yuk, let's go. Nah, jadi di bawahnya langsung ini, cuma ini kan kamar Mbak. Jangan berisik ya. Takutnya Mbaknya lagi semedi, lagi apa. Yuk. Ini kita naik ke lantai 2. Oke, ada berapa anak tangga ini? Kita lihat sepertinya hampir 20 ada ya. Lumayan tinggi nih. Nah, Wow, keren Kalau banget. Ih, surprise ini keren banget ini. thank you. Sorry berantakan. Wih, keren Welcome to my banget. crib gitu. Ketahuan ada yang kirim bunga. Ih, keren banget. Wih, ini siapa yang desain? Ini yang desain interior aku, cuman ini aku ngambil moodnya tuh dari Pinterest sih. Aku S3 Pinterest kebetulan. Wih, gue suka deh nih. Keren Thank banget ya. you. Bagus deh ini. Tuh, semua jadi satu di sini, dapur, meja makan, Heeh. terus sampai ke sana ruang makan. Living Ini- room. Ini ya, island gitu ya? Iya, island table gitu. Island table gitu. Jadi ceritanya kalau lagi masak bisa nge-entertaining yang mau Iya. dimasakin. Baru ke sini meja makan, baru sini nonton TV. Wah, keren loh. Thank you. Terus Ih, ada cakep tempat kerja aku juga. Iya, ini. Jadi Ini siapa yang desain sih? Maksudnya dia desainnya termasuk sama interiornya? nah, kalau ini aku bikin. Aku ini kamu bikin? ngambil contoh di Pinterest, terus kayak minta tolong diukurin aja, terus aku pesan di Bali. Oh, dia di Bali. Dia ikutin ruangan berarti langsung. Iya. Wah, cakep deh. Kok gue tertarik ya dengan ruangan ini. Nanti aku kenalin sama desain interiornya. Yang bikin ini dia. Mau dong nih, keren deh. Gue mau bilang, ini yang rumah Agni aja gitu. Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Keren banget loh ini. Atau kita tukeran rumah aja, aku yang di rumahnya Mas Andre. Oh, Mas boleh, Andre boleh, di- silakan. Silakan, nggak apa-apa. Sana ngurusnya lebih susah loh. Iya sih, kebayang sih yang segini aja aku tuh pusing gitu. Iya kan? Pasti. Wah, enak banget. Terus itu ruang kerja kamu? Iya. Coba kita lihat, kamu emang kerjanya apa kalau di situ sih? Aku biasa baca skrip, Oh, baca skrip. buku. Tunggu, dari Otong. Aduh, Siapa Otong Lena? ketahuan deh baru dapat bunga. Wah, dari Otong. Namanya Otong. Iya, nama aku Otong. Hah? Nama kamu Otong? Iya. Serius? Nggak, iya, panggilan sayangnya lah. Panggilan saya Otong. Bukan yang ngirimnya namanya Otong. Iya, bukan. Otong love tuh. Bener, kamu panggil Otong, aku panggil Otong nih. boleh. Aduh. Boleh. Kita ke situ dulu yuk nih, bentar mau lihat dapurnya. Lucu ya dapurnya, keren. Nih, kita lihat nih. Tuh, wih, lihat tuh Agni makanannya sehat banget, coba. Ini aku pesenin loh buat kita Ini? lunch nanti ya. Wah, ada crab. Ya, crab Wih, salad. mantap ini. Ini apa nih? Ini ada spaghetti vongole, terus ada dessert juga, terus ada Asik gambas banget. alpipil. Gambas alpilpil tuh Apa sih? apa namanya? Udang. Oh, undang. Spanish gitu. Terus ada
ada kentang goreng enak banget. Aku suka banget sama Kamu kentang memang goreng. makanannya makanan gini? Jaga makan begini? Iya Kamu diet sih. nggak? Ya dibilang diet sih diet. Lebih bersih aja sih makannya gitu. Keren kamu, mantep. Gitu. Wih. Keren. Endorse. Harus begitulah, iyalah. Keren ini, gue suka deh. Interiornya keren nggak? Thank Bagus you. Gue dari semua beberapa yang sidak tuh selalu kalau gue lihat kan, oke ini keren, tapi kayaknya bukan gue banget nih. Tapi kalau ini, wih cakep ya, kok gue suka ya. Ini budget kayak gini berapa duit? Ini aku Kira-kira. spill aja ya. Ini maksud gini, Oke. untuk seluruh ruang di lantai ini nih, kira-kira interior. Sumpah aku nyesel banget sih. Kalau misalkan tahu ternyata bikin interior tuh nggak semahal itu. Tahu gitu aku nggak beli tas, Mas. Jadi lu lebih milih interior daripada beli tas? Iya. Oke, Jujur good, iya. Setelah good. kayak setelah tahu kayak oh bikin rumah tuh ternyata nggak semahal itu dan aduh hambur banget sih. Tahu gitu aku nggak beli tas. Tahu gitu aku nggak hambur gitu. Mending aku Jadi- invest buat ke rumah gitu. Oke, plus minus menurut gua. Oke. Oke, untuk investasi gua rasa enggak. Karena ini nggak liquid. Once lo mau jual susah kan. Tapi Iya kalau sih. tas kan ya kan ini barangnya tinggal bisa Iya, dibawa-bawa iya gitu. happy sih, cuman kan aku kayak 90% ngabisin hidupku di Di sini. sini ya. Kenyamananku iya, nomor iya, satu iya, iya, gitu. Iya, betul. Itu kalau tas kan kayak oh ya udah lucu ditaruh. Harus ditaruh. Iya sih, benar. Cuman kalau mau jual cepet ya memang susah ya. Iya. Makanya kalau interior tuh lebih ke estetik untuk kenyamanan diri lah gitu. Bener. Ini aku spill aja ya. Berapa? Aku bikin kitchen nggak sama appliance-nya ya. Bikin kitchen tuh kayak 80 juta. 80 juta. Nggak mungkin. Sumpah 80 Ini? juta. Nanti aku kasih tahu kontraktor. Berarti termasuk nggak mahal loh. Enggak, makanya cuman pinter milih aja sama taste sih menurut aku. Oh kenalin gua orangnya. Hah? Kenalin Iya, nanti yang aku bikin ini. kenalin. 80 tuh udah termasuk ini semua? Enggak, tanpa appliance. Tanpa appliance kan? Tanpa appliance. iya, Oke iya. kan? Oke Maksudnya banget. kayak ya aku nggak pakai kayu asli, ini pakai veneer gitu. Jadinya lebih murah gitu. Jadi tapi kelihatan Tapi kayak cakep ya. kayu gitu kan. Pakai Cakep loh. veneer. Ini ada apa nih? Ini buat ininya ya? Oh Ini- sekarang udah ada gini nih, nggak perlu lagi bikin exhaust. Iya kan? Iya. Ini exhaust juga kan? Ini exhaust juga. Cuman Tapi kayak ada lampu dibikin. sekalian lampunya. Cuman aku salah nih, harusnya 2. Kalau misalkan aku masak kayak pintu harus Dibuka sana. Ada penguin. Ini nggak ada. Ini nggak ada hordennya ya? Nggak dibikin nih? Nggak dibikin apa? Pengen sih bikin. Vertical blind atau apa? Iya. Pengen pakai sih sebenarnya, cuman belum sempet lagi. Keren banget. Oh, promosi gua. Tapi emang gua semua di rumah. Oh iya, aku pengen pakai. Yang warna putih gitu kali ya, Mas? Iya, cakep. Putih off Putih, white gitu ya. off-white, ya. Ah, keren. Suka banget gua. Itu Thank apa you. ruangan apa di sana? Ini apa buat toilet tamu Oh, ada toiletnya juga. Biasa Oke. aja sih. Iya. gitu. Jadi ini kalau teman-teman numpul di sini, ya ke toiletnya di sini. Jadi bener-bener ruangan yang ini utamanya ya di sini ya. Bawah tadi cuman entrance aja ya, sama buat mbak ya. Sama tempat gym. Oke, kita lihat sini yuk. Nih, ini lukisannya memang ada maknanya apa kita lihat. Bagus-bagus tuh lukisannya juga nih, keren banget nih. Ini lo yang mau? Atau Ini aku yang mau. lo desain maksudnya sama interior, gue pengennya nanti gini gitu. Nggak, Udah sebenarnya kebayang? kayak bingung kan, ini tuh ada space kosong yang lumayan banyak. Kalau misalkan nggak diisi tuh akan terkesan dull gitu. Jadi aku pengen kayak ya udah penuh aja gitu. Dan, Satu cukup tapi gede gitu ya? Iya, dan kebetulan ada yang ini tuh ukurannya 3x2 apa ya kalau nggak salah. Dan aku milih ini tuh karena pelukisnya perempuan. Oh gitu. Gitu. Dan Iya, iya, harganya iya. juga masih affordable menurut aku. Terus ya udah sesama perempuan kita saling bantu gitu. Ini gambar anak bayi ya? Iya ya, kalau dilihat iya gitu, abstrak gitu ya. Terus warna hijau juga, aku suka warna hijau. Makanya aku bilang kan, kamu tuh ini rumahnya kecil-kecil cabai hijau. Kamu suka hijau ya? Suka. Berarti kayak buto hijau suka dong? Suka. Ini piagam apa aja nih? Oke. Ini Tapi nggak usah Indonesian movie Movie award, actors. iya. Wih, keren. Ini di film apa nih? Di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Wanita terbaik, pemeran wanita Ya. terbaik ya? Ini Yang ini apa nih? Tuhan izinkan aku aku. juga, tapi di apa Festival Film Bandung. Iya, Festival Film Bandung.
Keren. Ini sama filmnya gitu. Sama filmnya. Karena aku karakternya juga menantang sih di situ. Apa juga Tuhan izinkan aku menjadi pelacur? Iya, harusnya ya, izinnya harusnya ya, tapi diadaptasi lagi judulnya. Oh, izinkan aku berdosa. Mungkin biar lebih enak didengarnya. Lebih ya? enak dan kalau berdosa kan kayak banyak gitu. Banyak, gitu. macam-macam kan dosa itu ya. Iya. Tapi di sini perannya emang aku jadi pelacur. Oh gitu. Jadi pelacur yang pakai hijab. Wow. Sumpah, makanya Pantesan nonton kan. dong. Bisa dinonton di mana? Udah bisa? Udah. Nanti aku nonton. Oke. Yeay. Kita lihat ke ruang kerja yuk. Yuk. Nih cek ke ruang kerjanya nih, mantep. Gue suka deh nih, kursinya nih. Nah ini ruang kerjanya Agni. Jadi kalau baca-baca skrip atau apa di sini, ya kan ada vinil. Wah keren. Gila, seneng. Ini cantik sih. Thank you. Bagus. Nataan lampunya juga cakep nih. Iya, makasih. Ini pelan nggak pakai desain lampu loh. Bikin Cuman sendiri aku kamu. mainnya spotting aja. Itu yang buat kelukisan tadi kecil-kecil ya. Bagus ya. Iya, lampunya ada lucu juga. Ya. Keren deh. Dan lampunya cuma IKEA loh teman-teman. Ini bener-bener kayak cuman. Iya, ini kan tuh. Ah keren sih. Ini kamu juga yang Apanya? ngedesain? Maksudnya Lampunya. Inspirasinya gitu-gitu kamu? Iya, aku. Terus awalnya tuh lampunya tuh kayak di rumah sakit gitu. Udah gitu. Di rumah sakit gitu. Terus ya udah aku spotting aja gitu. Yang aku mau spotting terus kayak aku pakai ambience aja biar nggak kayak pusing gitu. Nih gue mau nanya dong, ini apa sih nih? Kok kayak bukan wallpaper tapi batu beneran? Ini itu loh apa sih namanya batu bata. Tapi Batu kok bata bagus tempel. banget. Oh, batu bata tempel. Heeh. Iya, cakep. Gue pengen bikin tapi di mana ya, Vin? Ruangan apa ya? Di ini aja, di redecor aja, nggak sih? Iya, saya beda soal nuansanya. Ini harus benar-benar dari awal rumahnya juga harus sesuai dengan interiornya. Di atas apa? Di atas kamar aku. Gak ada berapa kamar di atas? Di atas cuma 2. Maksudnya gini, kan kalau di dalam bawah ini berarti kan untuk apa namanya? Service lah ya. Teman-teman lah ngumpul. Kalau pribadi private ya di atas ya. Iya, Oke. Benar-benar cuma kamar doang di atas. kamar. Kamar aja udah. Tadinya tuh 4 kamar, terus aku jadiin cuman 2, biar 2 lebih besar kamar. aja. Iya, 2 kamar supaya lebih besar aja gitu. Di atasnya lagi? Nggak ada. Oh, Toren. Di atasnya toren. lagi toren. Itu. Tadi sebelah sana. Sebel nggak sih ada Oke. Oh, jadi habis di atas tuh kamar ya? Ah, keren. Thank you. Jadi kita bisa eksplor kemana lagi nih? Ngobrol di sini aja sambil makan siang. Oke, makan aja. Makan siang yuk. Iya. Aku sambil siapin dulu kali ya, aku Iya, belum boleh, menyiapkan, boleh. baru Boleh. nyampe. Boleh. Sambil Agni nyiapin, kita lihat dulu nih. Ini ada vinilnya, cakep banget nih. Kings of Convenience, ini lagunya aku suka. Smashing Pumpkins, dia juga Smashing Pumpkins suka. Ada U2, wih keren banget ini. Ini juga speakernya nggak main-main loh, speakernya asli keren juga nih. Ini lucu lah. Kok ada patung saya di sini, Komandan Andre nih? Jangan-jangan dia ngefans sama saya nih, diem-diem nih. Ini kok patung saya sih nih? Oh iya, itu kamu banget. Bener-bener Taulani Warhol. Iya kan, ini Taulani Andy. Warhol banget ya tuh? Iya kan, ini Andy Warhol. Gitu. Keren. Kan kalau saya kan Warkon, warung kondre. Kalau Warhol, warung Hondre. Bebas deh. Yang Sekata penting kamu siapa? happy. Terserah lu deh, lu mau ngomong apa terserah lu deh. Tapi keren, taste-nya Agni tuh cakep. Dia bikin menata ruangannya tuh nggak too much, tapi dilihatnya tuh elegan gitu, cakep. Keren banget deh, gue suka. Bagus Agni taste-nya. Nih kalau gitu nanti gue kalau desain rumah interior lu Boleh banget. bantuin ya. Boleh banget. Lu aja yang iniin deh. Keren. Dan harganya masih oke banget. Mungkin karena harga temen kali ya. Mau tau Iya. nggak aku bikin berapa? Apa? Ini jangan di-spill ya. Yang mana? Ini semua. Berapa? Yang gambarin ya. What? Beruntung kan? Ya kan nyesuaiin sama budget aku. Kalau gue minta tolong masih bisa dia assist Nanti gitu aku nggak? bilangin deh. Kan bagus juga buat portofolio kan. Iya. Wah keren banget. Oke loh segitu. Ini kita baru mau nyobain ini makanan. Sejujurnya gue baru nih makan kayak begini. Serius, ya? Baru denger ada salad crab salad. Kamu bener di sini kamu sama siapa? Sama manajer, sama tim tinggal? Sendiri. Serius? By myself. Jadi semua kamu ngurus sendiri apa semua?
Iya, sama. Berani sendirian gitu? Berani. Kan udah gede. Oh lagi dia jago silat. Macem-macem disikat sama dia. Aku udah terbiasa sendiri dari SMP tuh aku udah pisah dari orang tua. Oh gitu. Orang tua di luar Di kota? Semarang. Di Semarang. Oh jadi asalmu Semarang? Semarang. Jadi mama semua di sana? Apa maksud orang tua di sana? Iya, ibuku di sana. Jadi kamu pindah Jakarta dari SMP? Kok berani? Terus ngapain di sini? Sebenarnya karena nggak ada pilihan nggak sih, Mas? Oh, Kayak- itu yang membuat akhirnya kamu jadi berjuang ya? Iya, berjuang karena nggak ada pilihan sih. Maksudku kayak mungkin ibuku juga, aku anak tunggal. Mungkin ibuku juga melepaskan aku tuh dengan berat hati, tapi juga ibuku pengen ngeliat aku lebih maju. Kalau misalkan aku tinggal sama ibuku mungkin ya nggak akan lebih maju gitu. Jadi kayak akhirnya aku di-let go buat berkarir. Iya. Di- Oh gitu, kalau anak cewek, anak tunggal sendirian lagi ke sini. Hebat. Jadi kamu di Jakarta tuh udah lama ya? Udah berapa tahun ya berarti itu? Dari SMP? Dari 2011. 2011? Ah. 14 tahun, 15 tahun ya? Dia 14 tahun. Sebenarnya di ini sih di mana namanya, di Puncak. Aku awalnya ke Puncak dulu. Oh sempat tinggal di Puncak? Aku iya training camp di Puncak, kan aku dulu atlet taekwondo kan, nasional tim. Training campnya di Puncak. Oh jadi kamu sebelum ke film dan lain-lain tuh benar-benar mulai itu dari olahraga taekwondo? Mulai dari olahraga taekwondo banget. Oh keren juga berarti. Bergitar. Dari Dreng. olahraga dulu mulainya. Jadi ada gasuku gitu kan? Apa ada apa? Gasuku. Gak suka bukan sih? Gasuku tuh kayak kalau di karate tuh, jadi kita diuji gitulah, tapi semua cabang ngumpul gitu loh. Oh iya aku sempet sih ada. Kalau di karate kan sebutnya gasuku, nggak tahu kalau taekwondo sebutnya apa? Ya ujian sabuk kenaikan tingkat aja sih. Iya. Gitu. Assalamualaikum. Nah, Anak, emang iya dia setan? ceritanya kan di film ini kita Gitu dong. Bas, Set lagi. gimana kamu? Baik dong. Aku baru mau makan sama dia. Ini baru pertama kali juga saya datang ke rumah mbak aku ini. Keren banget, Bas. Asli keren banget. Cuman memang tipenya memang nyaman gini ya. bisa aja lu nyampe-nyampe Gue aja rasanya nggak mau pulang nih, gue pengen. Pengen nginep sini ya. Bayangin disediain sama dia, tuh dia tuh disiapin makanan coba. Enak banget kan kayak begitu. Udah sampai mana sih nih? udah mau beres. Udah mau selesai. Tapi nggak apa-apa, mumpung ada dulu kita ngobrol-ngobrol film nih. Kalau khusus lu ambil sendiri, lu kan adek gue. Oh iya bener, ambil Mbak. sendiri ya, ambil sendiri. Tapi aku adekmu baru datang ke rumahmu. Oh gitu. Gak pernah diundang ke sini. Lu serius baru kesini? Iya nggak pernah diundang ke sini. Lo aja nggak mau sombong pacaran mulu. Enggak deh. Oh, dia lagi bucin banget nih, tapi dia seru sih. Gue lihat pasangannya berdua lucu banget, kompak. Harus dong. Memang Haji. kayaknya sefrekuensi, udah bener-bener mirroring banget tuh. Jadi kamu setuju? Aku setuju. Oke. Aku kapan? Mbak aku gimana, setuju nggak? Setuju. Bas kapan, Bas? Doain dong. Tapi awas lo ya sampai macem-macem lo ya. Jangan aneh lo ya. Iya lo sampai nyakitin Sita ya, gue maju. Dia udah baik banget tuh. Ngeri banget sih aku diserang gini tiba-tiba baru datang. Astaga. Kemana sih? Saat makan sama Keliling. Saya mana Bodoh makannya? deh. Bareng-bareng, Bas. Oh bareng-bareng. Yaudah. Lo bantuin gue kayak. Lo kan Dari saling mana, nih. Bas? Dari mana? rumah. Dari rumah. Jauh banget rumahku, Pak. Mana sih rumahnya? Kalimalang. Kalimalang. Kalimalang deket lah. Ini monggo. Yang jauh tuh Kaliurang, tuh. Kaliurang jauh. Kalimalang mendekat. Waduh, mantep bener. Ada baiknya kayak makan salad dulu kali ya. Kayaknya gitu ya nih. Aku nggak Iya. makan seafood, Mbak. Kenapa? Emang nggak makan. Alergi? Enggak, emang nggak makan. Aku haram. Oh iya? Enggak sih Bas. Serius? Gue baru tahu. Ya nggak apa-apa. Aku kan menikmati aja view-nya ini. Kita makan aja coba ya. Bang, gue pesenin sebelah nggak? Seblak tiba-tiba dari Jauh banget dari pasta, seafood ke seblak. Seblak. Aku makan ya nih? Iya, Kamu makan. temenin dong, bareng sih dong. Oh iya jelas dong. Ini lagi mau ngobrol. Tadi kan gue liat di kaosnya dia tuh ada tulisan Selepas tahlil. Coba baca yang ini, Pak Haji. berarti film. Belakangnya. Bukan selepas. Tiap Hei! 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 Nih, setiap jenazah punya rahasia. Serem banget itu. Rahasia apa itu? Mbak. Jadi ini ceritanya tentang apa sih? Ini horor gitu. Ceritanya tentang horor psikologis gitu. Jadi tuh kita sebuah keluarga yang bahagia awalnya. Cuman bertiga, ada bapak aku, terus ada adik aku, Yudis. Aku berperan sebagai Saras. Tiba-tiba bapak meninggal. Dan setelah bapak meninggal, selepas tahlil, bapak tuh nggak ada, hilang, pulang ke kampungnya. Dan kita sebagai anak yang udah lama kenal sama bapak, kemudian kayak punya banyak pertanyaan yang nggak kejawab.
Kayak selamanya tuh kita nggak kenal gitu sama bapak. Gitu. Dan ketika kita mau memakamkan bapak kita, kayak banyak cobaan dan banyak hal-hal mistis yang di luar kepala kita lah, yang bikin kita sebagai manusia tuh akhirnya runtuh. Oke, terus berarti Bastian berperan sebagai adiknya. Iya, Iya. sebagai adiknya Agni. Dan disitulah baru kita mengetahui bahwa selama ini ternyata yang kita tahu bapak kita tuh nggak pernah menyimpan rahasia, ternyata banyak rahasia yang kita nggak tahu. yang nggak Iya. tahu. Dan itulah pelan-pelan mulai terungkap. Terungkap setelah Bapak meninggal. Bapaknya gentayangan nggak? Sebenarnya nyusahin sih jatuhnya, memang. Nyusahin? Kan sudah meninggal kenapa gentayangan gitu? Iya sih. Mbak, gimana bapak kita nih mbak? Bapaknya siapa jadi bapaknya? Epi Kusnanda. Kang Epi. Oh, Epi Kusnandar. Iya. Ini temanya berarti horor thriller atau Horor drama. Bukan thriller bukan ya? Enggak, bukan thriller. Horor drama ya. Horor drama. Syutingnya di mana? Syutingnya Jabodetabek. Oh, di daerah Jabodetabek. Iya, tapi ceritanya itu di Surabaya. Gitu. Oh, bikin setnya di sini lah. Iya, gitu tetap di Jabodetabek. Iya. Gua Seru sih, tapi- Gue lagi sering udah mulai gua syuting film nih, Bas. Nih, Syuting apa nih kalau boleh tahu? ada film gua baru lagi syuting gua. Kok nggak diajak sih aku? Ya tadinya mau nggak, cuman kan ongkosnya ada nggak? Kalau Om Andri mah ada garnish terus. deh, yang ini jangan dimakan deh, yang lain aja. Astaga, Nggak, ya bener. nggak mungkin ah. Iya bisa dimakan sih, cuman kayaknya nggak ends gitu. Coba dulu ah. Agak-agak pahit. Aku tuh nggak suka loh sayur yang agak pahit. Masa sih pahit? Coba ya, kita cobain ya. Ini adaptasi dari podcast katanya. Apa yang saladnya? Nggak filmnya. Iya. Emang dari podcast apa? Lentera Malam. Cerita nyata, kisah nyata. Podcast di mana? Di Lentera Malam yang udah ditonton jutaan kali gitu. Oke. Dan Terus menurutku, kita adaptasi ke film. ya Cerita kisah nyata tahun berapa ya? 1980-an. Iya, 80-an lah ya. Oh, Cuman- 1980. Iya, cuman di filmnya sih kita bikin kayak di zaman sekarang. Memang kita adaptasi dari podcastnya aja. Menarik sih. Bas, lu mesti cobain enak banget. Penasaran banget tuh, Mbak. Enak. Kamu kentang gorengnya aja deh. Mana kentangnya? Nih, Udah. ini tapi ini terus dicocol pakai ini. Ya udah. Oke deh. Terus enak sih. Enak nggak? Di mana sih? Ih, Enak deh. biar jangan laku-laku amat. Ntar kalau mau makan di sana jadi susah. Oh, di situ. Saya gitu dia, nggak mau ngasih tahu. Iya, tahu. Nggak mau ngasih tahu Bener-bener beli di mana. promotan. Takut rame jadi Ntar susah. gue mau makan jadi susah. Tolonglah. Iya, benar-benar. Nah, ini aku nih, mantap. Ini enak nih. Bas, lu syuting film lagi akhirnya? Iya, setelah sekian lama baru syuting lagi nih. Dua film lo tuh terakhirnya? Terakhir itu Sama Cowboy, Bang? enggak, terakhir Lover Sale 2. Lupa lagi gua. Film terakhir apa ya? Iya. Udah lama lah Iya, pokoknya. iya, Lover Sale. Iya, Lover Sale 2 kalau nggak salah ya. Berapa tahun lalu tuh? 2019 ya. Lumayan lama ya? Udah 7 tahunan ya? Iya. Baru akhirnya Kenapa ngambil? Mau main film aja? aku lo terakhir loh ikut gabung selepas tahlilan ya. Oh gitu? Iya, Tadi- mereka udah jalan reading malah. Baru main? Baru aku muncul tiba-tiba. Nih, yang banyak ini tuh yang paling enaknya si mayonesnya, dan mayonesnya sehat kok. Dari putih telur sama bawang putih. Jadi, Awal-awal dikirim sama mama sinopsisnya, langsung tertarik karena memang apa ya, horornya beda dari horor yang lain, ceritanya bagus, jadi dan pemain-pemainnya bagus, ada Agni, ada Kang Epi, jadi aku yang kayak, ayo mak, aku mau coba screen test langsung casting gak apa-apa. Produksi mana sih? Beyond Studios. Gue baru dengar tuh. ya emang PH baru yang biasanya tuh yang kayak bikin film-filmnya tuh hyper lokal banget gitu loh. Film sebelumnya judulnya Ambar Makbiar yang koplo abis gitu kan. Oke. Nah terus ini juga mengangkat kisah dari yang Surabaya banget gitu. Iya. Yang emang deket sama penonton Indonesia. Kapan sih tayang ini? 10 Juli 2025. Catat ya. 10 Juli 2025. Jangan 9. Kelamaan, iya Sembilan belum. kelamaan, jauh banget. Nggak, Kan, 9. ini, lama banget, Lama jauh banget, makanya 10 Juli. Tiba-tiba ceritanya tahun Iya, ini. 10 Juli ya. Apa adegan yang paling menantang? Lo apa Bas? Yang paling menantang Lu sih, fighting nggak di sini?
Enggak ada fightingnya. Masa fight tiba-tiba sama pocong kan? Soalnya ada Agni kan. Agni kan biasanya fight dia bisa ya. fight. Taekwondo ya. Di sini, Taekwondo ya. di sini fight-nya adalah bentuk yang berbeda. Lebih bertarung sama diri sendiri. Diri sendiri ya, sama hati ya. ini ada kursinya. Ada. Mana? Ini nih. Tangga. Pendek kan? Sorry banget, ini emang cuman buat gue nih. Apa yang menantang ya? Kayaknya Maksud gua, awal pas persiapan sih menantang sih Om Andre. maksud gua gini, menantangnya tuh kayak apa lo? Bukan dong. itu nantangin ya. Berantem. Itu nantangin. Kan ceritanya yang gentengin bapak saya tantang kan nggak mungkin Om Andre. Tiba-tiba bapak saya tantang kan nggak mungkin. Awal persiapan sih yang menantang. Karena jujur kan Bastian bukan nggak percaya sama mistis ya, tapi nggak takut sama yang namanya mistis kayak sama hantu, sama setan tuh Bastian nggak takut. Jadi ya itu yang menantang gimana caranya berakting dalam ketakutan sama hal-hal mistis itu. Karena memang susah Pasti ternyata. capek Iya, kan? capek banget ternyata. Ekspresi takut kan? Teriak Capek iya. banget pasti. Agni di sini ada fighting-fighting. Di sini nggak ada fightingnya, tapi menurut aku kenapa lebih susah kalau misalkan fighting kan biasanya ya udah kamu tuh ngelawan satu orang gitu, kamu bisa lampiasin gitu. Kalau ini tuh nggak ada. Kalau ini tuh yang dilawan bener-bener kontrol diri sendiri, sama ngobok-ngobok luka, ngobok-ngobok rasa sakit gitu. Dan itu nggak enak banget, capek banget, draining banget. Dan harapannya sih di situ juga pengennya nunjukin bahwa horor itu bukan cuma mistis. Bukan cuma mistis. Tapi horor itu ada juga yang ada ditinggalkan orang. Betul. Itu kan horor tiba-tiba Iya. ditinggalin seorang bapak yang membesarkan kita dari kecil dan satu-satunya doang gitu. Aku sebagai bontot kan nggak pernah ngerasain punya mama di film ini. Oh iya. Jadi itu lebih horor lagi. Ini benar-benar nggak ada mamanya di sini film ini. Nggak ada. Nggak ada ya. Itu katanya ada adegan Agni kekunci di kamar mandi itu gimana? Enggak, lagi syuting tiba-tiba. Terus dia Itu kekunci. nggak adegan. Oh itu nggak ada lo. Kunci Kamu beneran. kunci beneran. 40 Kayak menit. sial gitu. 40 menit. Buset, lama banget itu. Aku juga nggak Soalnya ngerti itu kenapa. pintu toiletnya kayu zaman dulu gitu loh yang jadi engselnya udah dijebol udah apa tentu gak bisa dibuka. Akhirnya didobrak. Akhirnya didobrak. semua tendang, dobrak segala macam. Saya tetap tidur aja di belakang. 40 menit lama loh itu. Iya itu antara digangguin atau lagi sial aja sih. Tapi emang rumahnya serem. Cuma emang serem sih iya. Ini kan di mana-mana nih sepenglihatan gue ya kalau orang diwawancara tentang film horor pasti pertanyaannya kayak ada nggak sesuatu yang mistis di situ gitu. Kenapa sih itu selalu harus dipertanyakan? Heran deh gue. Template banget gitu kayak nggak ada pertanyaan lain gitu. Satu itu sama yang kedua gini. Adegan apa lagi yang pengen lu coba? Apa lagi? Aku pengen jadi orang psikopat. Selalu begitu. Iya lagi. Kalau enggak tuh standar banget gitu selalu jawabannya. Kenapa sih harus begitu? Saya juga kurang paham. Kenapa begitu ditanya misalnya, lu pengen adegan apa lagi? Kan gue liat lu aktor semua udah nyobain. Gue pengen banget acting jadi itu kan lebih asik misalnya. Iya. Atau gue kepengen acting jadi Presiden gitu jadi kan. presiden atau apa? Harusnya kan. Iya kan psikopat. Atau jadi joker. Jadi psikopat. Sekali-sekali kayak jadi psikotes gitu. Terus gimana kalau yang gue bilang tadi soal mistis? Percaya nggak sih kayak gitu? Aku akhirnya jadi percaya. Kayak awalnya waktu aku syuting horor tuh nggak pernah ada kejadian yang kayak aku kekunci gitu. Tapi pas menurut aku kekunci tuh mungkin kayak gue kualat kali ya gitu. Mungkin gue di lokasi Karena ngapain gitu. sembrono ya. Atau sembrono atau mungkin kayak gue nangis mulu jadinya kayak energi negatifnya banyak dan akhirnya yang kena gue gitu. Kenapa di sekian banyak orang, kru yang kena gue gitu. Dan nggak enak banget. Terus sebelum apa namanya, sebelum aku ke toilet tuh sebenarnya aku dibersihin dulu. Katanya tuh udah ada banyak yang nempel. Gitu. Tetap ada pawangnya. Biasanya gitu ada yang jagain supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada debu atau daun yang Bener, salah. Ada ketombe. Atau ketombe atau apa gitu. Pakai shampoo. Enggak dong. Tiba-tiba. Harapan sih gitu. Oke, ini kita sama-sama support ya film ini. Yes. Ya, insya Allah tanggal 10 Juli akan tayang. Dan buat fans-fansnya Bastian Steel
yang udah lama nggak ngelihat dia acting, ini main film lagi di sini. 10 Juli. Iya, sama Agni juga tentunya kan biasanya dia kalau main film fighting. Kayaknya kalau di sini nggak ada, kayak bener drama banget ya. Ya ada lah fightingnya Ada gitu. sedikit, Ada adegan yang kayak memerlukan fisik yang banyak juga. Iya, siapa tahu nanti dia mendapatkan predikat sebagai aktor terbaik lagi kan di film ini. Amin. Filmnya juga gitu. Ya. Amin. Oke, jangan lupa catat tanggalnya 10 Juli 2025. Oke, kalau gitu kita mau lanjut makan dulu ya. Soalnya kita ada obrolan-obrolan yang nggak mungkin kita tayangin di Om Andri nonton ya, bener ya? 10 Juli tayang, 5 Juli aku udah nonton. Emang bener, karena 5 Juli rencana nggak premier. Bener lagi, malah gua ngasal. Thank you.